Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan identitas kami sebagai kelompok 3. Nah, di mana yang di kelompok 3 ini ada 4 anggota. Yang pertama saya Levi Rohmatilahi, yang kedua ada rekan saya Ihda Khairunisya Xiaomi, kemudian ada Nur Holisah, dan yang terakhir ada Leni Nadia. Nah, di sini untuk yang pertama saya akan menyampaikan terkait kategori usaha yang kami pilih. Nah, untuk kategori usahanya itu kami memilih di usaha makanan. Nah, jika ditanya mengapa memilih usaha makanan, alasan kami yaitu karena makanan itu merupakan usaha yang mudah gitu ya untuk dilakukan. Terlebih makanan itu menurut saya tidak akan pernah mati dengan zamannya gitu. Ketika kita sudah berusaha di bidang makanan, maka kita juga akan dituntut untuk lebih kreatif gitu, untuk menambah varian-varian baru dalam makanan kita gitu. Disesuaikan juga dengan apa yang lagi viral, kemudian disesuaikan juga dengan zamannya gitu, apa yang sedang dicari oleh konsumen gitu. Selain daripada itu, alasan kami untuk memilih ide makanan ini adalah bahan-bahannya. Kebetulan kami ini mengambil ide usaha makanan yaitu tahu isi. Yang dimana kenapa kita memilihnya itu memilih tahu isi karena bahan-bahan yang mudah didapatkan. Salah satu rekan kami juga kebetulan rumahnya dekat dengan pabrik tahu, yang dimana kita mudah untuk mendapatkan bahan baku utamanya. Nah, selain daripada itu, nama produk kami adalah Tahu Mudi, yang dimana nama ini diambil dari emosi manusia yang sering berubah-ubah gitu ya, jadi mudian. Nah, Tahu Mudi ini tentunya tidak seperti tahu isi lainnya gitu ya. Tahu Mudi ini keluar dari zona nyamannya tahu, yang dimana yang biasanya berisi sayuran, kita modifikasi menjadi isi daging atau beef slice, kemudian juga berisi ayam suwir. Nah, selain daripada itu juga ada tahu versi yang manisnya gitu. Jadi akan lebih menarik kepada pelanggan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait kategori usaha yang kita pilih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang STP dan inovasi. Untuk STP sendiri itu bisa kita katakan sebagai segmentasi, targeting, dan positioning. STP adalah strategi pemasaran yang penting untuk memahami konsep potensial. Konsep ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan menjangkau pasar yang tepat dengan pesan yang relevan. Mari kita menguraikan kata STP dari setiap elemennya. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil yang memiliki karakteristik atau kebutuhan serupa. Perusahaan melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi segmen-segmen ini agar dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Lalu untuk targeting sendiri adalah setelah mengidentifikasi segmen-segmen potensial, langkah selanjutnya dalam STP adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target utama kita yang mempunyai usaha. Ini melibatkan analisis lebih lanjut tentang potensi pasar, keuntungan yang diperoleh, dan kemungkinan pertumbuhan di setiap segmennya. Lalu yang terakhir itu ada positioning. Positioning adalah slogan dari jualan kita. Selanjutnya dalam menentukan calon konsumen, kita memiliki beberapa kategori. Yang pertama ada dari kriteria terlebih dahulu. Untuk jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Yang dipilih itu laki-laki dan perempuan juga. Alasannya tahu mudi bisa dikonsumsi dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki dikarenakan varian rasa yang banyak, sehingga laki-laki yang cenderung menyukai manis dan tidak menyukai pedas bisa mengonsumsinya.
dengan memilih varian yang manis, dan untuk perempuan juga cenderung menyukai rasa pedas pun juga bisa mengkonsumsi tahu mudi dengan memilih varian rasa asin. Oke, dilanjut untuk usia. Ada balita, remaja, dewasa, dan manula. Tetapi kita memilih usia remaja dan dewasa karena tahu mudi ditargetkan untuk kalangan remaja dan juga dewasa. Hal ini dikarenakan di usia tersebut lebih aman, tidak seperti usia manula yang memiliki banyak pantangan dalam hal makanan, dan juga seperti usia balita yang dalam mengkonsumsi makanan harus diperhatikan nutrisi dan gizinya. Selain itu juga rentang usia remaja sampai dewasa lebih suka mengeksplorasi rasa baru dan juga lebih up to date. Untuk tingkat pendapatan atas, menengah, dan bawah, kita mengambil tiga-tiganya, atas, menengah, dan bawah, karena tahu mudi biasa dikonsumsi dari kalangan tingkat perekonomian, dari semua kalangan tingkat perekonomian. Hal ini dikarenakan harga yang terdapat pada tahu mudi ini sangat-sangat terjangkau. Lalu untuk tempat tinggal, pedesaan dan perkotaan, kita juga memilih kedua tempat itu karena tahu mudi itu cocok untuk dijual di daerah pedesaan dan perkotaan, karena tahu ini sudah banyak dijual di daerah perkotaan dan pedesaan. Oke, untuk slogannya sendiri, di sini kita mempunyai slogan yang berbunyi tahu mudi, jaga moodmu dengan tahu mudi. Oke, lalu selanjutnya untuk inovasi, kita memilih inovasi itu dari pemilihan rasa tahu mudi itu ada 2 varian, yaitu varian manis dan varian asin. Dan untuk varian manis itu kita mempunyai 2 topping, yaitu topping matcha dan topping coklat. Dan untuk varian asinnya kita juga memiliki 2 topping, yaitu topping yang berisikan ayam suwir dan yang berisikan beef slice. Terkait varian yang manis, saat kita open PO kemarin, mungkin memang belum ada yang tertarik. Mungkin untuk strategi selanjutnya kita akan menyediakan testimoni terlebih dahulu untuk konsumen, agar para konsumen lebih tertarik lagi untuk membeli varian yang manis. Oke, mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Ya, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya. Nah, sumber daya sendiri dalam wirausaha itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Nah, di mana di sini tuh kami memanfaatkan tenaga dari anggota kelompok kami, sehingga kami tidak merekrut tim lain dalam mengerjakan produk kami, yang dimana sebelum saat mulai berdagang kami melakukan segala hal seperti mengetik dan lainnya secara bersamaan melalui Google Meet yang telah disediakan. Kemudian kami mengerjakan bersama lewat link Google dokumen yang telah dibagikan, dan kami mulai men-share screen untuk menulis atau mengetik tulisan-tulisan mengenai produk kami. Selanjutnya pada saat penjualan sendiri, kami itu membagi menjadi 3 bagian, yang dimana ada yang melakukan pemasaran atau memberikan informasi mengenai produk di WhatsApp, Instagram, dan story WA. Lalu juga ada pengemasan, dan juga yang terakhir itu adalah yang melakukan memasak, yang dimana saya sendiri, Nurholisa, bertugas sebagai orang yang memasarkan produk tahu mudi lewat Instagram, dan juga disebarkan lewat WA group dan juga WA story. Selanjutnya untuk pengemasan itu dilakukan oleh Leni Nadia, yang dimana
Leni juga bertugas untuk mengantarkan tahu mudi ke kampus kepada pelanggan yang telah memesan tahu mudi. Dan yang terakhir itu adalah memasak, yang dimana ditugaskan kepada Levi dan juga Ihda Xiaomi, yang dimana mereka juga membeli seperti bumbu-bumbu dan juga memasak tahu mudi. Selanjutnya itu adalah pemasaran, yang dimana pemasaran sendiri itu adalah cara kami seorang distributor menyampaikan produk yang kami produksi kepada konsumen, yang dimana untuk tahu mudi sendiri itu kami memakai pemasaran tipe media sosial, yang dimana kami mengupload sebuah brosur di media sosial seperti Instagram, dan kemudian juga kami mengupload brosur ke WA Group dan juga WA Story. Baik, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan terkait pemasaran dan sumber daya. Nah, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan terkait laporan keuangannya. Nah, yang pertama itu ada HPP atau harga pokok penjualan dan balik modal. Nah, di sini yang pertama itu ada biaya produksi. Nah, biaya produksi itu yang pertama yaitu ada total biaya bahan baku langsung. Misalnya seperti tahu, tepung, minyak, garam, dan lain-lain. Itu jumlah biayanya sekitar 135.000. Nah, lalu yang kedua yaitu ada total biaya tenaga kerja sekitar 40.000. Lalu selanjutnya ada biaya pendukung, misalnya seperti kemasan dan label, itu sekitar 25.000. Jadi total biaya produksi HPP-nya yaitu Rp200.000. Nah, di sini ada jumlah produk yang dihasilkan, yaitu dari 200.000 itu ada 53 pieces. Nah, yang terakhir itu ada HPP per unitnya, yaitu jadi 200.000 dibagi 53 pieces, yaitu ada 3.773. Nah, lanjut yaitu ada harga jual. Harga jual di sini tuh harus lebih besar dari HPP. Nah, yang pertama itu ada HPP per pieces, yaitu tadi 3.773, dan yang kedua itu ada perkiraan harga jual tahu kita, yaitu tahu mudi per piecesnya yaitu sekitar 5.000. Jadi keuntungan per piecesnya itu sekitar 1.227. Nah, lalu di sini ada perhitungannya, HPP per pieces yaitu sekitar 3.773, harga jualnya sekitar 5.000, lalu ada keuntungan per piecesnya yaitu 1.223. Jadi total laba yaitu keuntungan per pieces 1.227 dikali jumlah yang kita jual yaitu 53 pieces. Jadi harganya yaitu kita menghasilkan total laba yaitu 65.031. Jadi kita bulatkan menjadi 65.000. Nah, lalu ada laporan laba ruginya. Laporan laba rugi tahu mudi yaitu total pendapatannya yaitu 265.000. Lalu ada total biaya bahan baku langsung yaitu 135.000. Ada total biaya tenaga kerja sekitar 40.000. Lalu ada total biaya pendukung yaitu 25.000. Jadi total yang kita keluarkan yaitu ada 200.000. Jadi laba bersihnya yaitu pendapatan dikurangi beban yaitu 265.000 dikurangi 200.000 yaitu jadi total laba bersihnya yaitu 65.000. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.